Oke, kita lanjut ke bentuk bangun datar segi empat berikutnya, yaitu jajar genjang. Atau dalam istilah bahasa Inggris disebut parallelogram. Nah, bentuknya bangun jajar genjang ini seperti ini, ya. Ini adalah bangun jajar genjang PQRS. Bagaimana terbentuknya sebuah bangun jajar genjang? Mari kita lihat video animasi berikut. Nah, kalian nggak perlu pakai kertas lagi nih lipat-lipat. Coba perhatikan aja video animasi ini, kemudian gunakan imajinasi kalian untuk memahami sifat-sifat dari sebuah jajar genjang. Ini videonya. Nah, yang ini adalah sebuah video animasi mengenai terbentuknya bangun jajar genjang. Bangun jajar genjang ini bisa terbentuk dari sebuah persegi panjang. Ya, ini adalah persegi panjang ABCD. Bangun jajar genjang tadi kita geser ke sini ya. Oke, lanjut. Pada bangun persegi panjang ABCD, kita tarik sebuah garis lurus melintang, boleh dari salah satu titik sudutnya. Boleh dari A, boleh dari B, boleh dari C atau D. Nah, di animasi ini kita gunakan titik sudut mulai dari titik sudut A. Seperti ini nih. Tarik garis lurus melintang. Nih. Kemudian perpotongan yang terbentuk antara garis ini dengan garis CD atau sisi CD, titik potongnya kita sebut titik E. Seperti ini ya. Setelah itu kita potong garis AE, kemudian kita pindahin ke sisi sebelah kanan atau ke sisi BC. Dan ditempel ini ke sisi BC. Ditempel seperti ini. Oke. Sehingga titik D ini pindah ke C ini kan. Titik A pindah ke B. Sehingga titik A berimpit dengan B dan C berimpit dengan D. Seperti ini. C berimpit dengan D, B berimpit dengan A. Nih, maka jadilah sebuah bangun jajar genjang. Oke, kita pindahin ke sini, namanya kita ganti PQRS ya, seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan lihat dulu hubungan sisi-sisinya dulu deh. Oke, kita lihat hubungan sisi-sisinya. Coba perhatikan. Ini kan dari persegi panjang nih. Maka kalau persegi panjang kan sisi-sisi yang ini itu kan sejajar nih. Masih ingat kan sifat-sifat dari persegi panjang ini sejajar. Karena ini sejajar, AB sejajar dengan CD pada persegi panjang, dan persegi panjang dan jajar genjang ini terbentuk dari persegi panjang, otomatis yang sisi atas ini juga sejajar. RS sejajar dengan PQ. Betul nggak? Maka bisa kita katakan bahwa sisi SR, pakai biru aja ya, kita pakai biru aja, SR itu sejajar dengan PQ. Dan juga PS, coba PS dengan QR sejajar nggak? Coba lihat. AE itu kan tarik garis lurus tadi ya, terus si AE pindahin ke sini, ini sama aja jadi AE juga kan, ini E juga di sini, betul nggak? Betul? Iya, kalau begitu sisi PS itu pasti juga sejajar. Ini sejajar ini. Nih, sejajar dengan QR. Panjang garis PS sama nggak dengan QR? Sama, orang sama-sama AE kan? Maka panjang sisi PS itu juga sama dengan QR. Bagaimana dengan PQ panjang sisinya? Coba perhatikan. Perhatikan ya. Ini AB, panjangnya adalah sisi bawah dari persegi panjang. Bagaimana dengan ini SR? Coba. Waktu pertama kali jadi persegi panjang kan ini sama kan? Atas dan bawah panjangnya? Iya. Terus diambillah, dipotong DE. Potong. Sehingga sama aja sisi ini itu adalah sisi AB dikurang DE kan? Betul? Iya. Nah, waktu sudah dipotong pindahan ke sini, ini tambah lagi sama DE. AE, EAB dikurang DE ditambah lagi dengan DE. Maka jadinya balik lagi dong. Ini dengan ini kan habis nih. Jadi 0 kan? Balik lagi jadi AB. Maka sisi PQ itu sama dengan sisi SR. Panjangnya. Betul ya? Iya, maka kita dapat simpulkan bahwa sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Atau dengan kata lain, sebuah jajar genjang ini memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang saling
berhadapan. Oke, kita tulis kesimpulan pertama. Nih, sifat yang pertama memiliki dua pasang. Yang pertama SR dan PQ saling berhadapan, sama panjang dan sejajar. Pasangan kedua itu PS dan QR. Ini kan saling berhadapan kan, sama panjang dan sejajar. Oke, sekarang kita lihat sudut-sudut yang terbentuk. Coba perhatikan ya. Nih, ntar kasih garis dulu deh. Kalau tadi kita lihat dari sisinya ini sisi ya. Sekarang kita lihat dari sudutnya. Sudut yang terbentuk. Kalau persegi panjang atau persegi itu sudut yang terbentuk berapa? Iya, sudutnya 90 karena masing-masing tegak lurus. Ini kalau persegi. Nah, bagaimana dengan jajar genjang? Coba ya. Sudut jajar genjang yang mana? Sudut P yang mana? Oh, yang ini sudut P. Sudut Q yang mana? Oh, yang ini sudut Q. Oke. Sudut R yang mana? Ini sudut R. Sudut S yang mana? Ini sudut S. Oke. Nah, coba perhatikan ya. Sudut P. Sudut P itu sekarang, kalau A-nya itu 90 derajat, sudut P lebih kecil apa lebih besar dari 90 derajat? Iya, sudut P lebih kecil dari 90 derajat. Sudut P itu kurang dari 90 derajat, atau kita sebut sebagai sudut lancip. Betul, ini sudut lancip. Kalau sudut Q 90 derajatnya ini kan, ini 90 derajatnya kan, sedangkan sudut Q itu yang ini lebih besar dari 90 derajat, maka sudut Q lebih besar dari 90 derajat, atau disebut sebagai sudut tumpul. Oke. Nah, bagaimana dengan R dan S? Coba perhatikan. Sudut R itu adalah sudut di sini. Kalau garis ini ditarik dari ke sini juga yang sejajar, nih ya, garis ini sejajar dengan ini, maka sudut siku-sikunya ini kan yang terbentuk. Sudut E lebih besar apa lebih kecil dari siku-siku? Lebih kecil. Sudut R juga lebih kecil dari 90 derajat. Begitu juga dengan sudut E. Kalau garis ini tarik di sini, maka sudut E itu lebih besar dari 90 derajat, atau sudut S di sini ya, itu lebih besar dari 90 derajat. Maka yang ini disebut sudut lancip, yang ini disebut sebagai sudut tumpul. Sehingga bisa kita katakan bahwa sudut P dan sudut R itu sudut apa? Lancip. Sudut lancip. Sedangkan sudut Q dan sudut S itu kita sebut sebagai sudut tumpul. Oke, kita dapatkan kesimpulan yang baru bahwa ternyata sudut-sudut yang saling berhadapan, sudut P dan sudut R, itu sudut besarnya sama-sama sudut lancip. Sedangkan sudut Q dengan sudut S sama-sama sudut tumpul. Oke, kita tulis. Nih, sifat yang kedua memiliki sepasang sudut lancip P dan R dan sepasang sudut tumpul Q dan S pada jajar genjang PQRS. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan masing-masing sudut ini. Sudut P dengan sudut Q hubungannya apa? Sudut Q dengan R apa hubungannya? Mari kita lihat sekarang ya. Nih, perhatikan. Misalnya ini ditarik sebuah garis nih. Garis atau sisi AB ini kita panjangin garisnya. Panjangin gini ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ini tarik garis lurus, maka sudut ini yang terbentuk berapa? Iya, 180. Sudut ini juga terbentuk berapa? 180. Karena sebuah garis lurus. Garis lurus kan 180 derajat. Oke, nah sekarang kalau sudut B atau sudut Q ini, sudut yang hijau ini ya, sudut yang merah, salah. Sudut yang ini ya, sudut antara garis ini dengan ini, misalnya disebut alfa deh. Dan di sudut yang ini, sudut P ini yang merah ini, sudut beta,
Kasih warna biru aja, beta. Maka sudut ini berapa? Ayo, berapa? Iya, Sir. Ini kan dapatnya sudut ini 180 dikurang alfa. Sedangkan sudut ini dapatnya 180 dikurang beta. Sudut ini dengan sudut ini sama. Sudut ini dengan sudut ini sama. Kenapa bisa sama? Karena berada pada garis lurus dan dilewatin dua garis sejajar. Nih, coba perhatikan. Ini ada sebuah garis dilewati dua garis sejajar. Ini dua garis sejajar. Maka sudut yang terbentuk di sini sama nggak? Iya, ini kan namanya sudut sehadap. Sama-sama menghadap ke atas sebelah kanan. Ini juga menghadap atas sebelah kanan. Maka nilai sudut ini juga sama dengan sudut ini. Kalau begitu sudut ini sama dengan sudut ini. Oh, kalau gitu ini juga beta. Yang sebelah sini sehadap juga. Yang ini juga sehadap dengan ini. Maka ini disebut, karena ini alfa, ini juga alfa. Sehingga bisa kita katakan bahwa pada sebuah jajar genjang, sudut P ini alfa ditambah beta berapa itu? Ini kan sudut P nih. Ini sudut, oh sorry, ini kan sudut Q nih. Ini sudut Q. Ya, sedangkan yang di sini itu adalah sudut P juga kan? Ambil dari sini kan, sama sehadap kan? Maka ini tambah ini berapa? Oh, ini tambah ini itu adalah 180 derajat. Sudut P tambah sudut Q 180 derajat. Sudut Q tambah sudut P 180 derajat. Sama dibolak-balik ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang sudut Q dengan R? Sama, Sir, karena kan ini kan ditarik garis lurus juga, sama. Ketika ditarik garis lurus juga, geser dikit. Ketika ini tarik garis lurus juga, maka sudut ini sama, sehadap. Sudut ini sehadap dengan sudut ini. Sudut ini sehadap dengan sudut ini. Maka sudut ini juga sama aja dengan sudut Q. Yang ini sama aja dengan sudut R. Oh gitu. Kalau begitu sudut P, sudut Q ditambah sudut R itu 180 derajat juga. Sama juga dengan ini, sudut R ditambah sudut S sama 180 derajat juga. Sudut S tambah sudut P sama juga 180 derajat juga. Maka sudut-sudut yang berdekatan atau bersebelahan kalau dijumlahin nilainya adalah 180 derajat. Paham? Paham ya? Oke, kalau gitu kita dapatkan hubungan sudut yang berikut. Nih, artinya sudut yang berdekatan itu sifat nomor 3, jumlah besar sudut yang berdekatan itu P berdekatan dengan Q atau P berdekatan dengan S. Maka P ditambah besar sudut P tambah besar sudut Q itu 180. Ini ya. Dan besar sudut P ditambah besar sudut S 180 juga. P ditambah S 180 juga ya. Oke. Paham ya? Nih. Tambahin ya. Coba perhatikan. Sudut P dengan Q. P itu sudut lancip apa tumpul? Lancip. Q sudut tumpul. P dengan S. P tumpul apa lancip? Lancip tambah tumpul. Oh, ternyata sudut tumpul, sudut lancip ditambah sudut tumpul itu nilainya 180. Nah, perhatiin aja nih. Ini kan tumpul tambah lancip 180. Lancip tambah tumpul 180. Oke? Ini konsepnya. Oke? Paham? Nah, sementara kita bahas ini dulu. Berikutnya kita akan bahas diagonal yang terbentuk ya. Kalau ini kita udah bahas soal sudut ya dan sisi. Mana tadi sisi ya? Oh, ini sisi ya. Sisi dan sudut. Nanti kita akan bahas soal mengenai diagonal yang terbentuk pada bangun jajar genjang pada video berikutnya. Oke? Sip.